Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Mata Bijak, silakan subscribe. Dan tolong bagikan ke teman dekat Anda, karena info dari Mata Bijak sangat penting. Terima kasih. Mata Bijak, pelajaran ke-10. Memberikan kebebasan. Dalam pelajaran ke-8 dijelaskan bahwa kita harus memberi kebebasan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada leluhur kita, kepada saudara-saudari kita, kepada ipar kita, bahkan sampai ke cucu kita. Pikiran kita akan berontak dan bertanya seperti ini. Kalau mereka dibebaskan, apa yang akan terjadi? Bukankah mereka menjadi liar? Bukankah mereka akan mengacaukan semuanya? Para orang tua akan menjadi liar. Anak-anak akan menjadi liar. Apa jadinya dunia ini? Ketakutan kita, kekhawatiran kita akan memunculkan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan kepanikan. Ingat dan sadarilah bahwa kita bukanlah ketakutan. Kita bukanlah kepanikan. Tetapi kita adalah yang tersucikan. Suci artinya bebas dari keterikatan. Terikat akan membuat kita menderita. Keterikatan terhadap masa lalu, keterikatan terhadap masa depan, itu akan membinasakan kita. Demikian juga keterikatan kepada tubuh kita, keterikatan kepada pikiran kita, keterikatan terhadap apapun yang kita miliki akan menghancurkan dan membinasakan diri kita. Apalagi keterikatan kita dengan leluhur kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan anak kita, dan dengan siapapun. Semua itu akan membinasakan diri kita. Semua keterikatan akan menghancur leburkan diri kita. Memberikan kebebasan adalah memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan ada dalam kebebasan itu. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan memilih. Memilih satu di antara dua pilihan. Sementara ini, yang kita lakukan adalah kita tidak memberikan dua pilihan. Kita tidak memberikan mereka untuk memilih, tetapi kita yang menentukan pilihan mereka. Ketahuilah, kita tidak berhak menentukan pilihan dari mereka. Sekali lagi, kita tidak berhak menentukan pilihan dari mereka. Kita hanya berhak menentukan pilihan diri kita sendiri. Pilihlah dan tentukanlah pilihan kita sendiri hanya untuk diri kita. Ketika kita berani memilih pilihan kita sendiri itu, hal itu menandakan kita sudah terbebaskan. Terbebaskan dari keterikatan dari pilihan itu. Dari dua pilihan, kita sudah berani melepaskan yang satu. Pada saat kita terbebaskan dari pilihan itu, di sana kita telah berani menentukan diri kita sendiri. Menentukan nasib dan takdir kita. Ketika kita berani menentukan nasib dan takdir kita,
pada saat itulah kita menjadi Tuhan. Ketika kita berani menentukan nasib dan takdir kita, pada saat itulah kita menjadi Tuhan. Mari kita camkan itu. Hanya pada saat kita menjadi Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan. Karena kita telah terbebaskan. Memberikan kebebasan kepada leluhur kita. Memberikan kebebasan kepada orang tua kita. Memberikan kebebasan kepada saudara kita. Memberikan kebebasan kepada pasangan kita. Memberikan kebebasan kepada sahabat kita. Memberikan kebebasan kepada teman kita. Memberikan kebebasan kepada musuh kita. Memberikan kebebasan kepada anak dan cucu kita. Semua itu wajib kita lakukan. Karena pada saat kita memberi kebebasan, mereka pun akan terbebaskan dari keterikatan. Mereka yang terbebaskan dari keterikatan tersebut disebut dengan moksa. Moksa adalah kebahagiaan. Setelah itu, ada keinginan kita lagi satu, adalah memberi kebahagiaan kepada mereka. Hanya kebebasanlah yang bisa membahagiakan mereka. Ingat, jangan pernah turut campur dengan mereka. Tugas kita hanya memberikan dua pilihan dan memberikan alasan terhadap kedua pilihan itu. Setelah cukup memberikan alasan, biarkan mereka memilih. Biarkan mereka menjalankan pilihan mereka. Karena mereka yang berkuasa menentukan nasib dan takdir mereka. Kebebasan tidak pernah akan menghancurkan. Apa yang kita pikir akan menghancurkan hanya sebatas tubuh dan pikiran mereka. Tapi jiwa mereka tidak pernah hancur. Biarkan mereka menentukan pilihan mereka, karena mereka datang ke dunia ini untuk menjalankan apa yang mereka telah pilih. Sama seperti kita. Kejadian-kejadian apa yang telah kita lewati itu semua menjadi pilihan kita sebelum kita lahir. Maka biarkanlah mereka menjalankan apa yang mereka telah pilih sebelum mereka lahir ke dunia ini. Kita tidak boleh mencampuri mereka, karena kalau kita mencampuri, berarti kita menghambat perjalanan mereka menuju kesempurnaan. Setiap makhluk lahir kembali ke dunia ini untuk berproses menuju kesempurnaan mereka masing-masing. Kita merasa bahwa anak kita adalah milik kita, karena kita yang melahirkan dan membesarkan mereka. Namun sesungguhnya merekalah yang lahir lewat kita dan besar sendiri. Begitu anak lahir dari rahim ibunya, dia bukan lagi milik si ibu. Mereka adalah milik dari mereka sendiri. Maka lepaskanlah mereka. Kita hanya dititipi. Kita dititipi. Itu pun karena kita meminta untuk dititipi. Pada saat kita meminta untuk dititipi, kita sudah berjanji untuk bertanggung jawab kepada mereka sampai mereka bisa mandiri.
Setelah mereka bisa mandiri, tugas kita adalah melepaskan dengan total. Biarkan mereka menjalankan proses mereka, dan tugas kita adalah menjauhi mereka. Jangan pernah mendekat lagi, apalagi mencampuri mereka. Tugas kita sudah selesai sampai di sana. Tugas berikutnya dari kita adalah menjauh dari mereka dan pergilah masuk ke dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan menanti kita di dalam. Swasti bhavatu, Santi bhavatu, Purnam bhavatu, Mangalam bhavatu. Semua bahagia, semua damai, semua sempurna, semua sukses. Sampai jumpa besok pagi. Ha 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 ha.